Saya Mila Aswan di Ekspedisi Hilirisasi Anak Bangsa. Saya masih akan melanjutkan perjalanan di Maluku Utara karena akan mengupas banyak hal mengenai industri nikel yang ada di kawasan Halmahera Selatan, tepatnya di Pulau Obi. Nah, di episode sebelumnya saya sempat mengunjungi salah satu fasilitas area seperti pengolahan dan pemurnian nikel atau yang biasanya disebut dengan istilah smelter. Nah, ternyata di tempat ini ada dua jenis smelter yang dioperasikan. Yang pertama adalah smelter yang menggunakan teknologi RKEF atau Rotary Kiln Electric Furnace yang menggunakan proses pirometalurgi. Lalu yang kedua adalah smelter yang menggunakan proses hidrometalurgi atau yang biasa dikenal dengan istilah HPAL, High Pressure Acid Leaching. Lalu apa perbedaan dari dua jenis smelter ini dan apa saja produk turunan yang dihasilkan dari smelter ini? Ikuti terus perjalanan saya dalam Ekspedisi Hilirisasi Anak Bangsa. Sebelum adanya hilirisasi, nikel yang bisa diolah umumnya hanya sebatas saprolit saja atau yang sering disebut dengan biji nikel berkadar tinggi dengan kandungan besi sebesar 30 hingga 40%. Dan setelah adanya hilirisasi, limonit atau nikel berkadar rendah pun bisa diolah menjadi bahan yang memiliki nilai guna lebih. Dengan semakin tingginya level hilirisasi, maka akan semakin besar pula nilai ekonomi yang dihasilkan. Hal ini pun terbukti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang meningkat tajam atau menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kebijakan larangan ekspor biji nikel tersebut ini telah mendorong insentif pada pelaku usaha, khususnya hilirisasi dari nikel untuk melakukan investasi. Jadi secara umum dampak positifnya kita bisa lihat dari sisi investasi yang mengalir khususnya ke sektor real di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Maluku Utara pada khususnya, ini telah meningkat cukup signifikan. Dan kalau kita melihat dari postur ekspornya, ekspor pengolahan dari nikel ini, share-nya sudah meningkat cukup signifikan. 2013 kita melihat data BPS itu sekitar 0,14% terhadap total ekspor nasional. Namun data 2022 ini share ataupun kontribusi dari ekspor biji dan besi dan baja tersebut sudah mencapai 4,7% dari total ekspor. Pertumbuhan ekonomi PDRB Maluku Utara di tahun 2020 di awal pandemi itu masih mencatatkan pertumbuhan positif 5,4%. Lalu di 2021 meningkat 16,8%, di tahun 2022 ini mencatatkan pertumbuhan 22,9% dan bahkan di kuartal 1 tahun 2023 ini masih tumbuh positif 16,5%. Jadi tetap kita melihat bahwa kinerja dari perekonomian Maluku Utara masih yang paling tinggi dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya di Indonesia. Dengan adanya hilirisasi dari pertambangan kepada sektor manufaktur pengolahan biji nikel tersebut menjadi HPAL ya ataupun nanti pada akhirnya adalah baterai, tentunya ini kita melihat dampaknya positif pada penyerapan tenaga kerja. Inovasi dan perkembangan terhadap kendaraan berbasis listrik sedang terjadi secara masif dan diprediksi akan menjadi masa depan industri otomotif global. Senada dengan pendapat dari Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Muhammad Zaki Mubarok yang menilai penerapan teknologi HPAL merupakan langkah awal yang tepat untuk bersiap menjadi pemain utama penyedia baterai kendaraan listrik global. Teknologi HPAL itu merupakan teknologi baru bagi Indonesia ya, dalam konteks pengolahan biji nikel kita, khususnya nikel laterit berkadar rendah. Karena ya baru tahun 2021 Indonesia ini ya tentu ada satu perusahaan ya yang sudah berhasil memproduksi secara komersial produk berupa mixed hydroxide precipitate ya, nikel hidroksida dengan teknologi HPAL ini gitu. Yang tentu ini positif karena sebelumnya biji berkadar rendah ini selama puluhan tahun ya belum dimanfaatkan, di mana biji berkadar rendah ini kadar kobalnya lebih tinggi dan produk pengolahannya itu dibutuhkan untuk membuat material baterai. Dan dengan momentum pertumbuhan industri kendaraan listrik atau EV,
yang salah satu komponen kuncinya baterai, maka industri untuk menghasilkan material baterai ini ya menjadi tumbuh juga gitu ya, dan pilihan teknologinya adalah HPAL itu ya, high pressure acid leaching. Pabrik HPAL Harita Group ya di Pulau Opi itu sudah mencapai production capacity dalam waktu 1 tahun. Nah, kita harus apresiasi juga ini ya. Dan kebetulan sama, yang pertama ini adalah PT Halmahera Persada Legend ya, Harita Group. Kita harus apresiasi, sudah berhasil juga sekarang meningkatkan produksinya menjadi nikel sulfat. Nah, nikel sulfat inilah yang digunakan nanti untuk salah satu material baterai untuk EV. Tentu masih perlu beberapa yang lainnya ya, bisa kobalt sulfat masih perlu, kemudian mangan sulfat, kemudian juga litium satu lagi ya. Tetapi nikel ini salah satu yang krusial karena dia proporsinya cukup besar, dan untuk menghasilkan baterai yang kapasitas energinya tinggi, pilihannya adalah baterai berbasis nikel ya. Inovasi dalam proses pengolahan dan pemurnian pada fasilitas smelter milik Harita Nikel ini dapat menghasilkan beberapa produk turunan yang berhasil menarik perhatian dunia internasional. Mencari tahu lebih dalam lagi nih mengenai smelter ini. Apa sih keunggulannya dan apa saja produk-produk yang dihasilkan? Yuk ikuti saya. Itu dia, sudah ada Bapak Riko. Halo Pak Riko. Halo Mamila, apa kabar? Baik Pak Riko. Riko. Gimana kabarnya Pak Riko? Puji Tuhan, baik-baik. Baik-baik. Beliau adalah Head of Technical Support ya? Ya, betul. Bapak Riko Albert dari PT Halmahera Persada Legend. Baik, nah, baik. Pak, saya mau tahu banyak nih tentang smelter ini. Ya. Apa aja sih yang dihasilkan dari olahan biji nikel ini melalui smelter yang ada di sini? Ya, ini kita bicara hobi ya, Harita ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang nikel, di tambang nikel di Obi ini ada yang namanya limonit, nikel kadar rendah, ada yang namanya saprolit, nikel kadar tinggi. Limonit diolah di pabrik hidrometalurgi, HPAL menghasilkan MHP. Kemudian dari MHP akan turun menjadi nikel sulfat dan juga kobalt sulfat. Gitu. Kemudian yang tadi kalau nikel ada dua kan, limonit dan saprolit. Yang saprolit diolah di pabrik RKF menjadi ferronikel. Jadi di Obi ini sebenarnya secara pabrik ini lengkap untuk nikel, termasuk hilirisasinya, gitu ya. Limonit sampai ke nikel sulfat dan saprolit sampai ke ferronikelnya. Kalau misalnya ini Pak, produksi dari smelter ini dalam kurun waktu 1 tahun, sama mungkin bisa dalam 1 hari dulu deh Pak, baru nanti 1 tahun. Berapa banyak Pak? Kalau setahun untuk pabrik hidrometalurgi, MHP yang dihasilkan, MHP itu mix hydroxide precipitate, itu 365 kiloton per tahun. Kalau kita setahun kan, kalau kita hari kan tinggal bagi 365 ya, kurang lebih 1 ton per hari untuk MHP. Kalau nikel sulfat itu 240 kiloton per tahun. Kemudian kobalt sulfat 30 ton kobalt sulfat per tahun. Tapi untuk saat ini nikel sulfat dan kobalt sulfat belum sampai ke full capacity. Kita masih ramp up untuk sampai ke sana. Oke, yang tadi Bapak jelaskan kayak nikel sulfat dan sebagainya, itu kalau untuk produk-produk yang biasa digunakan sehari-hari itu seperti apa sih Pak yang orang awam tahu gitu? Ya. Kita dari yang gampang dulu deh, dari ferronikel. Kalau ferronikel tuh itu masuk ke pabrik baja gitu ya. Jadi dicampur di baja untuk menguatkan baja, untuk buat baja anti karat. Yang lainnya ya sehari-hari kita pakai sendok makan, garpu, piring yang plate, peralatan perabotan dapur, gitu ya. Itu semua dari kebanyakan dari ferronikel. Dari ferronikel. Nah, kalau MHP tadi dari kadar rendah. Dari kadar rendah itu menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat. Arahnya sampai ke baterai listrik nanti. Baterai listrik yang sekarang lagi tren gitu ya. Nah, yang jadi visi pemerintah Indonesia saat ini gitu. Luar biasa, berarti benar-benar potensinya besar sekali ya Pak ya? Nah, kalau misalnya dari keunggulan smelter ini Pak, apa aja sih Pak? Bisa dijelasin ke kita semua nih? Iya, untuk smelter yang MHP ini saat ini kita klaim sebagai pabrik yang paling efektif dan efisien di dunia ya, untuk hidrometalurgi SPT Aspal ini.
Tentu yang paling pertama kita nomor 1 di Indonesia. Dan sekarang dengan operasi normal kita sudah menjadi pabrik yang paling efisien dan juga efektif. Begitupun juga dengan nikel sulfat. Ini pertama di Indonesia dan juga kobalt sulfat ya. Dan juga terbesar di dunia untuk nikel sulfatnya. Pak Riko, kalau ada waktu boleh nggak ngajak saya jalan-jalan ke smelter ini, Pak? Saya penasaran banget apa aja sih ini apa, mungkin bagian ini apa. Baik, ada baik. waktu ya, Pak? Baik, Boleh ya? mari kita jalan, Pak. Oke. Baik. Kemana nih, Pak? Ke sini boleh, Kita Pak, ke sini ya. Baik. Oke. Baik. Inovasi dari Harita Nikel ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi pemain utama industri nikel dan raja baterai listrik dunia. Pabrik nikel kobalt sulfat kita yang ada di Obi ini terbesar di dunia. Itu artinya apa? Jadi kita sudah mempersiapkan sejak sekarang, kita siap untuk memproduksi dalam skala yang besar. Kita lihat bahwa ke depannya memang kebutuhan baterai dari mobil listrik ini sangat besar ya. Nah ini produksi kita akan terus meningkat, semoga akan mencapai maksimal sesuai dengan kapasitas produksinya. Kita sudah mulai melakukan ekspor dari nikel sulfat. Itu sekitar 5.500 ton nikel sulfat yang udah kita ekspor. Kedepannya pasti ini akan meningkat sesuai atau kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Hilirisasi ini cukup menggambarkan kesiapan Indonesia dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Lalu muncul pertanyaan di benak saya, apakah perusahaan ini bermanfaat dalam penyerapan tenaga kerja lokal atau setempat?